Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa lagi bersama saya Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sehat lahir batin ya Sobat Citra. Dan seperti biasa nih hari Kamis jam 10 sampai jam 11 kita ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan hari ini spesial sekali setelah sekian purnama gak berjumpa ya Mbak Sari. Kita bersama Mbak Sari. Biasa kalau Mbak Sari datang tuh bawa HIV ya. Vibes yang baik dong. Vibes-nya udah ke situ langsung ya. Iya, oke. 1 jam ke depan Sobat Citra bersama Mbak Sari dari Puskesmas Wonosobo 1 ya. Citra FM bekerja sama dengan Puskesmas Wonosobo 1 dan kita hari ini bakal bahas tentang perkembangan HIV di Wonosobo ya Mbak Sari, di mana semakin hari ini semakin banyak apa menurun Mbak Sari ya? Bertambah ya. Nah, nanti faktornya tuh apa pertambahannya itu nanti bisa dijelaskan Mbak Sari dan juga penemuan kasusnya tuh bagaimana ya Mbak Sari ya. Dan pokoknya nanti banyak kita bahas tentang itu. Soalnya kan gini Mbak Sari, HIV itu tuh masih kayak tabu ya. Kalau kita menyebutnya HIV itu kayak sesuatu kata yang tabu di masyarakat. Nggak cuma di Wonosobo, tabu udah keseluruhan di Indonesia tuh masih tabu. Kalau di luar negeri kan HIV itu kan kayak nggak setabu di Indonesia ya Mbak Sari ya. Nah mungkin kita perkenalan dulu ke situnya Mbak Sari. Kenapa sih Indonesia tuh HIV masih tabu bagi masyarakat awam? Ya karena ruang lingkup HIV itu masyarakat kita lah ya dibungkus dengan agama, terus stigma masyarakat tentang penyakit HIV, gitu loh. Ya. Jadi masyarakat itu masih tabu misalnya membicarakan karena penularan HIV diantaranya kan hubungan seksual ya, masih tabu sekali. Edukasi tentang seks. Iya, edukasinya tentang seks itu juga masih minim ya Mbak Sari ya. Makanya sebenarnya juga kasusnya tuh banyak gitu kan. Tapi masih menjadi hal yang tabu di masyarakat kita Mbak Sari ya. Nah, oke, sekarang ini Mbak Sari kan tugasnya juga sering ke lapangan nih Mbak Sari ya. Iya. Bukan lapangan bola atau lapangan basket ya Mbak Sari ya. Nah, ini gimana sih Mbak Sari sampai detik ini sampai hari ini untuk penemuan kasus di Wonosobo tentang HIV itu gimana Mbak Sari? Harus ini kan gerilya ya. Iya. Kita kalau Puskesmas Wonosobo 1 kan kerjasama dengan LSM yang jejaring. Dia itu menjaring komunitas-komunitas yang populasi kunci itu yang biasa di spot-spot kena HIV itulah misalnya LSL itu laki-laki suka laki-laki, WPS wanita penjajah seks, terus rutan, napi-napi itu kan memang karena tatoan dan mereka masuk pun dengan background nyun sewu enggak semuanya, tapi kebanyakan free sex gitu loh. Juga, ya seperti itu. Jadi kita ada rencana bulanan untuk penjaringan, VCT Mobile namanya. VCT Mobile. Jadi penjaringan kita melaksanakan penyuluhan apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, bagaimana pengobatannya, bagaimana cara menghindarinya, terus deteksi dini dia terkena itu seperti apa. Lah setelah itu baru diambil darahnya untuk dicek. Ya, biasanya kita ambil darah untuk pemeriksaan HIV dan sifilis ya, untuk di populasi kunci tersebut. Setelah itu baru kita sekarang karena ada pencegahan terkini untuk penyakit HIV yaitu PrEP. Kita sosialis lagi tentang PrEP. Untuk PrEP itu apa tuh Mbak Sari? PrEP itu bukan PrEP ya. PrEP itu pencegahan HIV di populasi kunci. Populasi kunci. Nah, ini ada lagi kata populasi kunci. Oke. Nah, bisa dijelaskan Mbak Sari. Populasi kunci itu diantaranya PrEP dulu. PrEP dulu ya. Oke. Maklum otaknya pendek. Maklum udah usia ya. Faktor U ya. Oke, apa itu PrEP Mbak Sari? PrEP itu obat untuk pencegahan HIV. Jadi PrEP itu isinya persis ARV. ARV itu pengobat. ARV itu obat untuk orang-orang HIV. Tapi PrEP itu obat yang isinya ARV, isinya obat ARV tapi dosisnya lebih kecil. Dia untuk mencegah. Bukan untuk mengobati. Ya, gitu. Berarti mencegah itu berarti untuk orang yang belum kena atau gimana? Ya, betul. Orang yang belum kena tapi dia aktif melakukan
hubungan seks tidak aman itu. Misalnya BPS, LSL, terus pasangan resiko tinggi misalnya laki-lakinya positif HIV, istrinya belum kena, lah ini istrinya perlu obat itu ya. Laki-lakinya minum ARV, yang perempuan akses PrEP. Ya sama juga aturannya dipakai setiap hari, diminum setiap hari. Untuk pasangan-pasangan yang misalnya hubungan seksnya 3 kali 1 minggu lah, berarti kan rutin. Tapi untuk pasangan-pasangan yang modelnya kencan ataupun kan ada 2, daily sama event driver. Berarti event driver itu kencan. Itu aturnya beda. Jadi diminum 2 hari sebelum kencan, minum pas lagi kencan, terus 7 hari setelah kencan. Oh gitu ya. Ada juga seperti itu ya Mbak Sari ternyata ya. Baru. Luar biasa. Ini baru ya? Program baru? Ini juga obatnya hampir sama nggak Mbak Sari? Sama, isinya sama ARV. Tapi dosisnya lebih kecil? Dosisnya lebih kecil. Oh gitu, luar biasa banget ya Sobat. Dan maaf nih sebelumnya kita di sini bakal bahas ya memang ada kata-kata seks, ada kata-kata HIV karena memang itulah ya Mbak Sari ya. Salah satu penularannya. Salah satu penularannya seperti itu. Nah ini kan ada juga Mbak Sari yang HIV itu ditularkan dari orang ini pakai suntik obat itu jarum suntik ya. Maaf kayak narkoba dan sebagainya. Nah ini untuk penularannya lebih masif yang mana sih Mbak Sari? Ya lebih ke seks lah. Lebih ke seks ya. Karena virus HIV itu banyak terkandung, ya kebanyakan ya yang kita peroleh itu memang dari seks. Dari seks ya. Di saluran sperma, di spermanya. Di spermanya ya, di situnya ya. Untuk jarum suntik sekarang loh ya masih jarang ya. Tapi kebanyakan memang di hubungan seks gitu ya Mbak Sari ya. Oke, tadi juga disebutkan kayak ini ya, saksi kunci. Populasi kunci. Saksi kunci, juru kunci kali. Iya, populasi kunci Mbak Sari. Ini kan nanti kan kayak tadi obat PrEP dan lain sebagainya itu kan diberikan ke populasi kunci. Populasi kunci itu apa Mbak Sari? Populasi kunci itu komunitas orang-orang yang memang melakukan aktivitas yang risiko tinggi HIV. Oh, maaf kayak pekerja seks gitu ya. Itu kan satu hari cok melayani 5 sampai 25. Oke. Pernah enggak Mbak Sari maksudnya kayak ketemu sama maaf penjajah seks gitu yang sehari bisa melayani orang seperti itu. Orang-orang sebanyak itu. Saya sering ya. Jadi gini Mas, pas Maret itu kita kan visiti mobile di 10 kafe. Di 10 kafe di Wonosobo. Di Wonosobo. Nek pengen ikut ya besok lah. Mau dong. Mau Juli mulai Juli sampai Desember nanti ada rencana kunjungan itu visiti mobile. Itu ya kita menyoroti ya dia LC ya tidak semua LC, tapi memang resiko karena LC itu hubungannya sama minum. Ketika sudah minum nggak sadar biasanya dilanjutkan mau dibungkus dikapake ya disitulah ya resiko tinggi. Itu komunitas LC itu masuk populasi kunci. BPS juga, BPS itu kan sekarang tidak punya lokasi dulu kan Baben ya Mas. Baben itu Baben dulu yang di Sapen itu dulu zaman ya kamu masih belum lahir mana? Oh iya dulu itu ya. Dengar kan? Tempatnya. Tempat kan khusus. Sekarang kan tidak ada tempat khusus ya. Jadi mereka malah menyebar membuka mesti micet lah. Itu ada jejaringnya Mas. Seharusnya hari ini mau ikut tapi nggak jadi karena something lah. Itu ada penjaringnya LSM khusus itu. Jadi orang-orang yang buka micet itu kan bisa melayani 5 sampai 25 orang. Ada loh Mas, ada. Dan itu biasanya kalau sudah dijaring misalnya dia mau untuk periksa ke puskesmas nanti ketemu saya. Jadi konseling, dia melayani hubungan seks berapa orang. Risikonya kan dilihat dari berapa dia melayani, bagaimana dia melayani. Ya di situ ya memang follow up semuanya Mas. Wow. Jadi Oke, dan sekarang kan zamannya kayak ini ya Mbak Sari perkembangan zaman sekarang ya kayak HP aja di mana-mana semua bisa mengakses HP gitu kan. Dan maaf nih orang yang jualan kayak gitu kan sekarang di online gitu kan. Jadi itu bisa diakses siapa aja. Ada nggak sih Mbak Sari yang kayak masih remaja atau masih sekolah terusan kayak gitu? Ada. Dan ada yang kena nggak Mbak Sari yang masih sekolah gitu? Kalau WPS, maksudnya WPS lah walaupun dia micet dan sebagainya lah. Kalau WPS belum nggak ada sih yang di bawah umur. Kalau LSL kita sering.
Oh, itu Jadi masih SL itu gimana tuh Mbak Sari? Ya maksudnya dia masih sekolah lah masih ya, sekolah. Tapi HIV-nya sudah reaktif. Oh gitu. Kalau HIV-nya udah reaktif berarti itu udah positif atau gimana Mbak Sari? Iya sudah positif. Jadi dia harus akses ARV. Terus nanti ada pemantauan, monitoring. Terus nanti ada VL. VL itu virolog. Jadi pemeriksaan 1 tahun sekali setelah kita akses ARV, tahu kondisi virus kita itu sedikit atau banyak kan melalui pemeriksaan virolog itu. Virolog itu. Lah itu di situ kelihatan dia minum obatnya teratur atau tidak. Nah untuk obat yang teratur tuh gimana Mbak Sari? Apakah kadang-kadang lupa atau gimana tuh? Ya, teratur itu jam yang sama. Berarti setiap hari jam yang sama. Tertib lah, teratur sudah termasuk tertib. Karena pengaruh virolog itu hasilnya kalau dia setiap hari tapi jamnya tidak sama, bisa menjadi banyak. Oh gitu. Kalau bagus itu undetective, jadi kurang dari 4. Oh gitu. Jadi, ini jadi edukasi juga ya Mbak Sari. Ya. Maaf ya untuk yang mungkin udah kena HIV dan lain sebagainya. Nah ini pengobatan ini juga harus tepat ya Mbak Sari ya. Teratur ya. Nanti kalau misalnya kadang-kadang lupa nih Mbak Sari, maksudnya lupa kayak mungkin menitnya biasanya kan jam mungkin malam atau jam-jam berapa tuh lupa menitnya itu bisa berpengaruh Mbak Sari. Ya. Nanti lupanya terlalu banyak bisa berpengaruh dari hasil virolog. Gitu ya. Berarti kalau misalnya biasanya malam jam 9 misalnya atau jam 8 itu harus tepat jam segitu ya. Iya. Gitu. Soalnya ada pasien saya setiap katanya loh ya, dia bilang virolognya hasilnya kan segini Mbak. Kenapa? Kita kan harus evaluasi kenapa, apa minumnya kamu tidak pernah minum ataupun salah minumnya ataupun gimana. Dia bilangnya setiap hari minum tapi dia tetap alkoholik. Jadi memang berpengaruh ya. Ya berarti harus stop. Alkohol stop karena sangat berpengaruh dengan. Jadi ketika dia rutin mengkonsumsi obat itu Mbak Sari, tapi kemudian ketika dicek tadi virolog ya, itu virusnya itu banyak gitu ya. Ini gimana Mbak Sari? Maksudnya untuk kedepannya, apakah tetap minum obat itu diperbaiki lagi atau gimana? Atau udah terlambat? Dilihat evaluasi tadi, dievaluasi kenapa? Dia harus jujur. Misalnya minum alkohol, jamnya tidak tepat ataupun gimana. Tapi misalnya dia, saya sudah tepat Bu setiap hari setiap jam ini. Mungkin dilihat berapa tahun dia konsumsi. Kalau udah berapa tahun dia konsumsi, mungkin ada faktor yang memang dia sudah resisten obat itu, dinaikkan lagi. Gitu. Nah ini resisten Mbak Sari, itu penyebab orang yang udah minum obat tapi kemudian resisten, itu apa Mbak Sari? Dari imun tubuhnya ya, dari orang masing-masing kan berbeda. Iya, beda-beda. Absorpsi obatnya tetap berbeda-beda. Mungkin dia sudah dari sistem tubuhnya sudah tidak bisa menyerap lagi maksimal karena obatnya itu sama dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Oke, dan ini Mbak Sari untuk yang udah mengkonsumsi obat terusan kemudian stop gitu Mbak Sari, menghilang. Nah itu biasanya apa yang dilakukan sama tim-tim kayak Mbak Sari ini? Tracking, kita cari karena dia sangat membahayakan, menularkan. Itu kalau kita stop obat itu virusnya kembali normal, jadi lebih banyak lagi, mengerikannya lebih banyak lagi, kemungkinan lebih mudah menular lagi. Jadi tetap dimonitor dia di mana. Lah itu ada KDS yang peka. Kalau kita kerjasamanya LSM itu peka, jadi dia itu men-tracking ODIF absen ARV di mana, dicari sampai ketemu, dimotivasi untuk akses ARV ulang. Oh gitu ya, soalnya biasanya Mbak Sari itu orang yang kemudian stop mengkonsumsi obat itu gitu ya, kemudian menghilang dan sebagainya, itu karena faktor apa Mbak Sari? Bosan minum obat. Alias bosan hidup kan berarti kan? Karena dari awal kita kan pas follow up dia reaktif, otomatis kita harus menjelaskan on ARV ini gini, bilang semuanya lah tentang ARV. Kalau stop ARV apa yang akan terjadi sudah dibilang kayak di situ. Tapi ya kadang ya manusia lah. Iya. Itu banyak Mbak Sari yang seperti itu Mbak Sari. Banyak.
Dan itu nyarinya susah nggak Mbak sih Mbak Sari itu nyarinya? Kalau misalnya kalau kita memberi data saja kepada LSM tadi, jadi mereka yang tracking, Dinkes juga punya tim tracking itu, karena memang sangat membahayakan fenomena gunung es kan HIV. Aduh, kalau dia menularkan sudah bagaimana? Maksudnya kan. Soalnya semudah itu ya Mbak Sari ya. Soalnya maaf ya, seks itu kan memang kayak sudah kebutuhan ya. Nah kalau misalnya nggak melakukan itu kan pastinya kan nggak kayaknya nggak mungkin banget gitu ya Mbak Sari ya. Dan itu pasti bisa kemana-mana gitu kan. Wah luar biasa banget nih. Nah mungkin Mbak Sari ini edukasi kepada masyarakat Wonosobo atau mungkin juga yang sudah terkena itu gimana Mbak Sari untuk supaya tetap konsumsi obat dan tidak menularkan ke yang lainnya gitu. Ya, terutama yang udah kena nih Mbak Sari. Ya kita tidak kurang-kurang ya untuk orang-orang yang memang ODIF, motivasi lah setiap dia mengambil obat kan ketemu kita ya, motivasi lah untuk terus ngasih obat. Saya dari follow up awal biasanya sudah warning lah, kamu itu udah kena, mesti kan dia down, terus saya mesti memberi motivasi lah, yang sudah ya biarkan sudah, kamu kan masih punya masa depan dan punya ARV yang dikonsumsi dengan gratis untuk saat ini, ya bersama-sama kamu memperbaiki hidup dan stop HIV sampai di kamu. Jangan pernah punya inisiatif menularkan ataupun seperti apalah, jangan pernah. Karena akan menambahi dosa, kamu sudah dosa, kena, harapan hidupnya sudah sedikit kan otomatis kan. Terus malah mau ada maksud lain yang lebih jahat, jangan. Yang satu ya kalau kamu udah minum ARV ya nanti diedukasi lah ARV itu apa. Jangan pernah mandek berhenti karena itu memang nyawa kamu di situ. Kalau kamu berhenti ya sudah, kamu sama saja mau bunuh diri. Gitu. Itu kayak penyambung nyawa, penyambung hidup ya Mbak Sari ya. Karena harus begitu akses umur hidup. Oke. Nah itu kalau yang udah minum itu tadi Mbak Sari obatnya gitu ya. Ini bisa untuk kemungkinan hidup lama itu berapa persen sih Mbak Sari? Udah dari mungkin yang udah Mbak Sari ini temukan gitu ya dari orang-orang yang kena HIV kemudian konsumsi obat itu dan ternyata masih hidup lama gitu. Ya. Tetap survive seperti orang biasa. Ketika dia sudah akses ARV, gaya hidupnya bagus loh ya. Akses ARV tapi gaya hidupnya ngawur. Aku wong waras tetap mau apalagi dengan kondisi imun yang jelek gitu kan. Ya tetap bagus lah. Kalau dia manut, teratur, tertib, ya mungkin kayak mengurangi konsumsi alkoholnya, rokoknya mungkin dan hidup sehat ya Mbak Sari ya. Konsumsi makan-makan yang bergizi juga gitu ya. Sampai saat ini ya ada yang sudah sekitar sekitar 55 tahun ada, tapi saya nggak tahu ya maksudnya dia tertularnya itu umur berapa, tapi dia umur segitu masih survive, masih menjadi aktivis HIV masih ada. Oke, orang-orang yang itu Mbak Sari yang kena HIV kemudian jadi aktivis itu biasanya seperti apa Mbak Sari? Ya karena cara kerjanya tuh lebih bagus atau gimana Mbak Sari? Lebih bagus karena dia kan menghayati bagaimana terkena, bagaimana minum ARV, lebih memotivasi. Biasanya dari komunitas penjaring-penjaring ODIF ataupun lebih mengenal lah. Jadi lebih care dengan orang-orangnya. Yang udah lebih bisa menghayati merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya Mbak Sari ya. Luar biasa banget ya. Dan sekarang Mbak Sari untuk Wonosobo sendiri ini peningkatannya tuh setiap bulan atau setiap tahun itu berapa persen sih Mbak Ini Sari? Yang 2024 dulu ya Mas. Ini tuh di keseluruhan Wonosobo ya. Jumlah penduduknya kan 923.793 Ini jumlah penduduknya, sasaran semuanya total itu 13.633. Ini sasaran semuanya dari ini kan yang masuk selain populasi kunci kan ada ibu hamil. Populasi kuncinya termasuk penjajah seks, terus yang lainnya juga TBC itu termasuk ke ibu hamil. Jadi bukan populasi kunci tapi tetap dia harus dites HIV-nya.
Terus penderita IMS itu infeksi menular seksual karena IMS itu pintu gerbang masuknya HIV. Terus LSL laki-laki suka laki-laki itu, terus waria transgender itu, terus rutan napi. Napi itu, terus panasun itu ya pengguna narkoba jarum suntik. Totalnya itu 13.633. Ini yang apa Mbak Sari yang 13.000 itu? Sasarannya. Termasuk ibu hamil dan penderita TB loh ya. Iya. Nah, itu. Sasarannya itu ya. Kalau yang udah kena HIV sendiri untuk Wonosobo sampai berapa ribu Mbak Sari? Kalau terakhir itu sekitar 1.500-an. 1.500-an ya. Itu kalau menurut data gitu Mbak Sari itu gimana itu? Maksudnya udah diambang apa ini? Ya karena mencemaskan atau normal-normal saja atau enggak sih gini, kita sering menemukan malah justru tracking kita jalan. Oh. Ya kan? Iya. Ya, sasaran segitu ya misalnya kita menemukan berarti tracking kita jalan. Kita bekerja malah justru. Karena HIV itu kan fenomena gunung es. Sekarang kan ditambahi catin kan, semua catin harus dicek. Catin itu apa tuh? Calon pengantin itu harus cek HIV. Di situ juga ditemukan ada beberapa yang memang reaktif. Jadi sekarang semakin masif. Ketika semakin masif dijaring, semakin banyak ditemukan kan. Itu kan malah justru semakin bagus karena semakin banyak diobati, dimonitor, semakin tertekan. Rumusnya kan gitu penyakit menular. Jadi ya malah bagus semakin banyak ditemukan. Oke, gitu ya. Dan untuk yang ini Mbak Sari mungkin yang udah terkena HIV. Nah, ini gimana Mbak Sari untuk mengedukasi mereka ketika berhubungan seksual supaya tidak menularkan yang lainnya? Terakhir ya abstain ataupun pemakaian pengaman. Abstain. Pemakaian pengaman pakai kondom, terus untuk pasangannya pakai PrEP. Yang tadi itu ya. Iya. Jadi memang ya sulit sih tapi untuk mengendalikan karena laki-laki hubungannya sama pengetahuan. Jadi kadang-kadang juga kan orang beli kondom juga kan di sini masih tabu Mbak Sari, masih malu ya. Iya, padahal itu safety pertama itu. Gimana sih Mbak Sari menurut Mbak Sari sendiri untuk mengedukasi masyarakat gitu ya tentang penggunaan kondom atau mungkin juga kayak pendidikan seks sejak dini Mbak Sari? Iya. Ya mungkin sejak dini seharusnya dari keluarga dulu ya, mesti welcome lah dari awal, misalnya dari usia dini lah 3 tahun itu pendidikan seks, bukan seks itu berhubungan seksual ya, tapi bagaimana pengamanan diri sendiri. Iya, supaya tahu ya. Iya. Nah itu kan yang kecil SD, terus usia PAUD ya SD, usia PAUD itu pengamanan diri sendiri. Nah, SMP baru karena dia sudah balik, masukkan sesuai dengan ilmu biologi yang mereka dapatkan sudah kan biasanya bagaimana pengenalan vagina, terus bagaimana pengenalan tentang alat reproduksi lah ya, vagina, penis dan sebagainya, produksinya apa. Lah kita dari keluarga ya harus mengedukasi, misalnya balik itu apa sih sesuai agama masing-masing loh ya. Balik itu apa sih? Nah, ketika seseorang sudah balik, laki-laki lah ya, saya edukasi ke anak saya loh ya. Ketika anak laki-laki sudah balik artinya apa? Sperma sudah bisa membuahi. Tapi ketika sudah membuahi ke usianya masih segitu, mau jadi apa? Anaknya, orang tuanya, dan orang tuanya lagi, gitu loh ya. Jadi anak lebih dijak mikir bareng-bareng, membuka diri. Jangan kamu tidak boleh, tidak bisa anak sekarang seperti itu. Tapi lebih ke membuka diri. Diskusi lah ya sekarang ya. Untuk perempuannya misalnya kamu sudah menstruasi artinya apa? Sel telur sudah siap dibuahi. Sekarang kan menstruasi kelas 5, kelas 4 sudah menstruasi. Harusnya keluarga sudah sejak dini mengenalkan menstruasi itu apa sih. Terus bagaimana kalau menstruasi, bagaimana tidak menstruasi, disebabkan apa? Hubungan seksual itu apa? Itu di situ disebutkan. Karena memang
sekarang masih tabu sekolah-sekolah untuk mengundang misalnya psikolog. Ataupun psikolog soalnya kadang sama psikolog dikiranya gila gitu kan Mbak Sari. Gitu. Terus misalnya nakes lah untuk menjelaskan kesehatan reproduksi. Nah, itu kan jarang. Padahal kan misalnya mereka meminta, kita mesti mengirimkan. Walaupun itu ya mengirimkan tenaga kesehatan untuk edukasi mereka lah. Semua tenaga misalnya masuk ini kan promkes ya, dia itu udah punya maksudnya yang bisa untuk dikeluarkan penyuluhan. Kesehatan reproduksi itu siapa saja bisa. Cuman tinggal lembaganya mau nggak mengirimkan surat ke kita. Oke. Gitu. Untuk di Wonosobo sendiri Mbak Sari ini apa kayak pelayanan untuk pengecekan HIV dan mungkin juga untuk orang-orang yang kena HIV kemudian mau konseling dan sebagainya. Ini kalau di Wonosobo di mana sih Mbak Sari? Semuanya sekarang sih di puskesmas bisa melaksanakan VCT. Jadi VCT itu pemeriksaan sukarela untuk tes. Misalnya saya baik-baik saja tapi saya penasaran, saya ingin tahu status HIV-nya saya. Tidak apa-apa. Ke puskesmas saja, semua puskesmas sudah bisa melayani. Apalagi rumah sakit, semuanya bisa. Terus bilang aja saya mau VCT. Nanti diarahkan ke di konseling untuk pelayanan VCT. Apa itu HIV, terus bagaimana pemeriksaan VCT, hasilnya seperti apa, setelah keluar hasilnya nanti bagaimana selanjutnya, itu diarahkan. Tapi kalau di puskesmas saya kan Wonosobo 1 memang master puskesmas ya. Jadi semuanya di situ. Semuanya di situ jadi lebih ahli lah, lebih ahli. Jadi lebih welcome. Kita juga punya ruangan konseling sendiri, terus kita juga pengobatan HIV terbanyak lah puskesmas di Wonosobo 1, terus pelayanan VCT mobile karena hotspot itu tempat yang dilakukan populasi kunci itu lebih banyak, jadi kita lebih keliling sampai sehari bisa sampai berapa orang Mbak Sari ngambil obat di puskesmas Wonosobo 1 tuh? Kita buka pelayanan untuk ARV Selasa PDP ya. PDP itu perawatan, dukungan dan pengobatan. Jadi itu khusus untuk pengobatan dan perawatan ODIF Selasa dan Kamis. Tapi untuk pelayanan IMS untuk cek VCT itu bisa setiap hari. Bisa setiap hari ya. Jadi ini untuk supaya bisa menjaga diri sendiri dan orang-orang yang tersayang, terkasih di sekitarnya ya Mbak Sari ya. Ini nggak ada salahnya ya Mbak Sari untuk VCT ya. VCT itu gimana syaratnya Mbak Sari? Bayar nggak tuh? Gratis karena program. Wah. Kalau sendiri malah mahal. Kalau misalnya di Prodia itu paling tidak nek 3 loh ya. Misalnya ada keluhan IMS itu HIV, sifilis dan gonore itu sekitar 1.300. Untuk VCT itu 350-an. Oke, ini misalnya Mbak Sari datang ke puskesmas VCT ya, ditemukan kayak IMS dan lain sebagainya. Nah ini pengobatannya gimana Mbak Sari? Gratis juga. Ya, karena program. Di puskesmas. Ya, nggak pakai BPJS Mbak Sari. Kalau pakai BPJS nanti dimasukkan BPJS, tapi kalau dia umum gratis juga. Gratis juga. Misalnya kena sipilis Mbak Sari, ini kan harus diobati di rumah sakit ya. Di rumah sakit malah nggak bisa, dia bayar, malah di puskesmas. Di puskesmas ya bisa. Yang melayani itu baru puskesmas Wonosobo 1 sama Solomerto. Yang IMS sifilis. Berarti misalnya dia ada di luar Wonosobo, di luar Wonosobo 1 bisa tetap ke puskesmas. Bisa. Misalnya dari puskesmas lain dia VCT dan cek sifilis. Biasanya kan VCT pemeriksaan HIV kan satu paket dengan sifilis. Itu biasanya kalau HIV-nya non reaktif ataupun negatif, sifilisnya positif, nanti dikirim ke tempat saya. Penampungan ya. Gitu ya Mbak Sari ya, luar biasa. Berarti udah semakin maju dan semakin masif juga ya untuk hal seperti itu ya Mbak Sari ya. Oke, untuk program terbaru apa Mbak Sari? Prep ini masih new. Masih new ya. Untuk ini Mbak Sari pencarian orang-orang yang seperti itu sampai sekarang gimana Mbak Sari? Berjalan lancar? Ya, berjalan lancar karena kita bekerja sama dengan LSM koyo penjaring untuk SL itu dengan kita kerjasama dengan LSM WYC yang Wonosobo Young Center. Nah itu terus kalau kita untuk yang WPS kita kerjasama dengan LSM namanya Dawa
LLPSH. Nah, itulah banget. Berarti banyak juga ya LSM kayak gitu ya Mbak Sari. Ya. Ini boleh nggak sih Mbak Sari tahu pendanaan dari LSM itu sendiri dari mana Mbak? Global Fund. Itu dari dunia WHO. Dari dunia WHO. Jadi memang kalau dari Indonesia belum mampu karena ARV-nya itu Global Fund. Jadi biasanya donatur itu kan dari artis-artis ya. Artis papan atas juga dunia. Gitu ya karena memang seimbang. Jadi ketika hiburannya naik, otomatis penyakit menular seksualnya juga naik. Itu kayak Wonosobo ini kan wisatanya naik, ya otomatis mulai naik seimbang. Juga. Jadi memang harus ya gimana ya, ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya gitu ya. Oke, dan untuk di Puskesmas Wonosobo 1 sendiri Mbak Sari, itu kan kadang orang mau ambil obat misalnya, terus mau periksa kayak gitu kan malu nih ya kan kadang maksudnya kayak ada rasa canggung gitu ya, takutnya nanti dihujat atau di apa. Nah ini dari Puskesmas Wonosobo 1 apa Mbak Sari untuk meminimalkan orang-orang yang kayak rendah diri kayak gitu Mbak? Kebetulan kita sudah punya ruangan sendiri Mas, jadi lebih privasi. Jadi mereka daftar. Bukan masuknya klinik IMS atau PDP, tapi klinik melati. Klinik melati. Nanti pendaftar bilang, Mas saya mau ke klinik melati. Nah nanti diarahkan ke situ. Jadi kan untuk yang lainnya nggak tahu klinik melati opong gitu kan, dari klinik hamil apa. Berarti klinik melati gitu aja klinik ya. Melati, bagus kan, harum wangi. Nah wangi sepanjang hari ya, gitu ya Mas. Jadi bisa datang ke puskesmas tenang aja. Ini buat Sobat Citra, maaf nih ya mungkin ada ngerasa diri kayak tiba-tiba ada IMS-nya atau mungkin kayak gitu. Nah ini bisa langsung datang ke Puskesmas Wonosobo 1, cek tadi ya VCT ya Mbak Sari ya, gratis lagi. Gratis di klinik melati. Nanti kalau mau Kamis ketemu sama saya. Buat Sobat Citra yang pengen ketemu sama Mbak Sari langsung bisa langsung minta tanda tangan ya Mbak Sari ya. Hari Kamis. Di luar hari Kamis Mbak Sari kemana tuh? Aduh kepo nih ya. Hari Senin, hari Sabtu piket BP. Apa itu Mbak Sari? Pelayanan. Ruang pelayanan pengobatan. Gitu. Terus Selasa, Rabu hari ini di Pustu Wonolelo. Nanti di sana mau Budarti, CKG dan sebagainya di situ. Terus Kamis di pelayanan klinik melati. Lah Jumat keliling mau VCT, mau kunjungan ODGJ, mau program yang saya dengar. Programnya banyak banget ya. Oke, sekali lagi Mbak Sari ini kan banyak juga yang mungkin kayak aku kalau misalnya nanti ke puskesmas malu gitu ya. Misalnya nanti ada yang mau cek atau mau apa. Nah ini Mbak Sari apa yang mau disampaikan sama yang mungkin kayak malu lah, terus nanti takut dihujat lah, takut dikata-katain lah. Maaf ya kalau di Indonesia sendiri kan orang yang terkena HIV kan masih ini ya Mbak Sari ya masih di underestimate gitu loh. Iya, itu gimana Mbak Sari? Menyebutkan nomor HP gimana sih Mas? Bisa hubungi saya sih aslinya. Boleh banget. Nanti hubungi saya lah, nomor HP saya bisa, ataupun LSM yang mendampingi misalnya dia WPS itu bisa melalui Mbak Erni dengan itu bisa nanti didampingi Mbak Erni, diantar ke tempatnya saya, dilayani lah dengan sempurna. Soalnya pasti kan pada malu Mbak Sari ya kan kalau misalnya sampai kayak gitu kan. Nah kalau LSM biasanya WYC nanti bisa sama Mas Y itu ada dari WYC yang standby di puskesmas saya itu dengan namanya Fauzi. Mas Y itu biasa mendampingi dari mendaftarkan. Kalau dia malu mendaftarkan biasanya Mas Y yang mendaftarkan. Dia tetap kerekep di VCT. Soalnya kan ada juga yang belum tahu Mbak Sari. Maksudnya maaf ya pernah ada gitu suaminya kena, terus suaminya udah meninggal. Terus si istri itu dia bingung mau cek kemana, takutnya dia kan tertular ya. Nah itu dia bingung Mbak Sari, maksudnya kayak kemana ya, malu nih gitu kan. Kalau misalnya saya sampai kena, gimana ya pendapat orang tua keluarga. Nah itu
dari Mbak Sari gimana Mbak Sari? Konseling lah. Konseling ya. Nanti bisa menghubungi jenengan lah, nanti jenengan minta nomor HP saya. Kalau disiarkan di sini nanti kuning. Jenengan penyiar, nanti saya penyaur. Iya. Disaurin sama Mbak Sari. Oke. Bisa menghubungi jenengan misalnya Citra FM, nanti dikasih nomor HP ini saya. Nanti kalau dia butuh pendampingan, saya malu sendiri nanti tak kasih LSM yang mau mendampingi. Jadi bisa japri Mbak Erni ataupun japri Mas Z, atau dia sudah positif kok saya bingung, saya sok ini nanti saya hubungkan dengan Mas Arfian atau Mbak Yuni yang khusus pendampingan ODIF on ARV. Gitu ya Sobat Citra. Oke Mbak Sari, mungkin ada yang mau disampaikan sama Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana seputar HIV Mbak Sari? Ya, oke. Siapapun yang merasa berisiko, jangan malu untuk melakukan VCT rutin. Karena HIV itu selalu mengintai jenengan. Jadi nggak tahu dia kenanya kapan. Lah terus karena ada periode window period. Jadi dia melakukan resiko sampai dia bisa dideteksi itu 3 bulan. Kan jadi lama kan periodenya. Ya rutin. Silahkan jenengan rutin VCT 3 bulan sekali. Dan kalau memang jenengan benar-benar berisiko, akses PrEP. Jangan lupa pakai kondom. Gitu. Oke Mbak Sari, terus ini apa namanya? Nah, kayak penularan HIV sendiri Mbak Sari ya. Itu bisa terdeteksi itu sampai berapa tahun sih Mbak Sari? Kan terkadang ada tiba-tiba yang cek tiba-tiba kena padahal nggak maaf juga pernah berhubungan atau mungkin jarang berhubungan. Nah itu tiba-tiba kok kena gitu. Nah itu biasanya karena gimana Mbak Sari itu karena berapa? Ada periode window period. Jadi ada periode dia melakukan resiko sampai dia timbul gejalanya itu 3 bulan. Bukan timbul tapi terdeteksi reagennya ya itu 3 bulan. Jadi misalnya dia masih 2 minggu kok belum terdeteksi karena dia sudah melakukan dengan orang yang berisiko, ya cek lagi aja sampai 3 bulan. Gitu terus ya. saja. Terus ada yang sampai tahunan nggak Mbak Sari? Baru kelihatan. Enggak ya. Berarti sekarang 2 minggu aja sudah bisa dideteksi loh. Begitu misalnya melakukan faktor resiko, dia 2 minggu sudah langsung bisa kena ya gitu ya. Oke. Terlihat lah walaupun misalnya reagennya samar itu sudah. Kalau kita kan masih samar namanya indeterminate. Jadi belum pasti. Bisa ada pengulangan 2 minggu atau 1 bulan lagi. Oke. Terus kalau itu Mbak Sari IMS sama HIV ya. Ini masuknya lebih duluan mana? IMS-nya atau HIV-nya dulu? IMS-nya dulu. Karena IMS itu gerbang masuknya HIV. Misalnya ya kena gonore. Gonore itu kan ada perlukaan di daerah kelamin ya, kelamin. Nah, itu kan sedangkan penularan HIV kan melalui sperma, cairan. Nah, kalau ada perlukaan yuk dikasih misalnya cairan kan gampang menyerapnya. Jadi memang tidak mudah sih sebenarnya kena HIV itu harus ada 4 kriteria. Ada tempat keluarnya, ada kumannya, kumannya hidup, kumannya cukup, dan ada tempat masuknya. Jadi memang sulit. Kalau dia sudah kena ya berarti memang faktornya sudah resiko tinggi. Sudah resiko tinggi ya dalam berhubungan dan sebagainya. Ada IMS pemain aktif itu. Gitu ya sampai bisa. Oke, dan satu lagi Mbak Sari terakhir untuk para yang udah konsumsi obat ini kan penting sekali ya konsumsi obat ya Mbak, itu untuk benar-benar bisa menekan dan mengurangi yang namanya HIV di Indonesia ataupun di mana aja. Nah ini pesan-pesan untuk mereka yang sedang mengkonsumsi obat atau mungkin yang malah berhenti mengkonsumsi obat atau mungkin ada rencana udah bosan gitu menyerah aja. Nah ini monggo Mbak Sari, ini tugas Mbak Sari untuk menyampaikan hal-hal yang bisa supaya mereka tergerak hatinya gitu loh Mbak Sari ya. Untuk yang sudah ODIF on ARV tetap semangat minum obat karena memang itu alat menjadi jenengan tetap survive, hidup seperti orang normal, bisa berkarya karena sesungguhnya manusia sebaik-baiknya yang bermanfaat kan, yang bermanfaat bagi orang lain ataupun dirinya sendiri. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya bisa save diri sendiri. Kalau belum bisa bermanfaat lebih baik
jangan sampai merugikan orang lain gitu ya. Itu. Terus untuk yang udah berhenti akses lagi karena sambung nyawane jenengannya di situ. Kalau jenengan sudah menyerah ya berarti sudah habis lah masa depan. Untuk akses lagi pun hidup lagi. Iya. Kalau sudah berhenti ya berarti tidak ada harapan hidup untuk masa depan. Karena memang kalau misalnya Mbak Sari udah berhenti terus nanti kemudian dia healing lagi ya, tobat lagi. Kemudian mau mengkonsumsi lagi itu gimana Mbak Sari untuk berhasilnya lagi menekan virusnya? Lah itu. Kadang-kala virusnya akan menjadi lebih ganas. Jadi memang biasanya kalau 3 bulan dia Kalau 3 bulan baru berhenti 3 bulan masih dengan obat yang sama. Tapi misalnya tahunan tetap obat yang sama sambil dilihat dari viralnya. Oke. Pokoknya jangan menyerah ya Mbak Sari ya. Sebelum Tuhan menakdirkan kita nggak ada, itu tetap harus berusaha untuk itu ya Mbak Sari ya. Berusaha lah. Masa mau bunuh diri? Itu sama aja kayaknya bunuh diri ya Mbak Sari ya. Kan nggak boleh tuh bunuh diri ya. Bunuh diri itu nggak harus selalu menggantungkan diri gitu kan. Tapi dengan berhenti mengkonsumsi obat itu, padahal kita masih bisa mengakses, masih bisa diberi kesempatan, bisa diberi harapan, malah berhenti, sama aja bundir ya Mbak Sari ya. Padahal udah digratis. Udah gratis lagi. Padahal itu obatnya mahal ya. 1.500.000. Untuk HIV sendiri udah ditemukan obatnya belum sih Mbak Sari sebenarnya? Maksudnya menyembuhkan belum ya. Nah, ARV kan untuk menekan jumlah virusnya. Ya, oke. Seenggaknya kita masih bisa ada waktu, ada kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya Mbak Sari ya. Oke Mbak Sari nggak kerasa ya, aduh hampir 1 jam nih Mbak Sari. Padahal tadi mau 30 menit aja gitu ya. Oke Mbak Sari, terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Cepat banget 1 jam sama Mbak Sari. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan ya, kita harapnya kasus HIV ini bisa benar-benar bisa ditekan ya. Paling nggak nanti bisa ada penurunan gitu ya Mbak Sari ya. Bukan penurunnya trackingnya, tapi penurunan benar-benar penurunan HIV itu sendiri gitu ya. Kalau bisa stop lah. Stop gitu ya. Thailand itu iso, maksudnya tapi ya hubungannya sama pengetahuan juga. Iya, oke. Dan satu lagi Mbak Sari, terakhir nih Mbak Sari ya. Anggapan masyarakat nih Mbak Sari kan untuk orang-orang yang terkena HIV itu kan kayak kutukan lah apa sebagainya. Nah, ini apa yang mau Mbak Sari sampaikan kepada masyarakat luas nih untuk para tadi yang kena HIV Mbak Sari, supaya mereka tidak stigma masyarakat nih. DKK ini kan ya, program pemerintah, bukan program pemerintah itu kan ada desa ramah HIV. Nah, sekarang itu kalau di Puskesmas Wonosobo 1 baru Wonolilo. Jadi harapannya kader-kadernya ataupun yang hubungannya sama kesehatan itu memberi edukasi kepada masyarakat, jangan pernah menstigma ODIF seperti itu. Karena kita tidak tahu masalahnya seperti apa, bisa jadi dia korban. Ya kan? Kalau korban masa disalahkan? Kan jangan. Berarti lagi tidak hoki aja gitu loh. Ya jangan pernah menyalahkan karena penularan memang hubungan seks. Jadi selain itu misalnya ada yang melalui tusuk jarum apa itu enggak lah. Maksudnya apa? Bukan tusuk jarum, apa jenis? Tusuk gigi. Tusuk gigi, terus potong rambut itu kan pernah kan? Itu tidak akan menular karena ciuman pun tidak, salaman tidak, makan bersama tidak, minum dengan gelas yang sama tidak menularkan. Yang paling menularkan cuma itu ada 3 tok. Jadi ibu hamil ke janinnya, hubungan seks sama jarum suntik. Tuh titik. Jangan pernah ada hoax yang macam-macam. Salaman itu jangan, ciuman saja tidak menular. Jadi jangan menstigma orang ODIF lah seperti itu. Belum tentu kita baik lah. Iya, kita nggak boleh menghakimi ya kan, kita juga belum tentu baik juga ya Mbak Sari ya. Betul. Oke, gitu ya Sobat Cita di mana-mana. Mungkin kita nanti kalau bahas tentang ini tuh nggak bisa Mbak Sari ya. Bisa berjam-jam ya. Makanya Mbak Sari sering-sering ya. Saya manut. Oke, selamat bertugas kembali Mbak Sari, tetap jaga kesehatan. Amin. Ya. Amin. Mbak Sari sekeluarga dan teman-teman juga yang sudah melakukan program ini. Iya. Oke, demikian Sobat Cita, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi untuk TTS minggu depan. Saya Riki Wisana pamit, keep on Sobat Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.